Halo, apa kabar? Salam Pramuka. Ya, bertemu kembali dengan Bu Sisil dalam materi Bahasa Indonesia. Kali ini untuk teks iklan, slogan, dan poster bagian yang pertama. Masih materi pembelajaran jarak jauh untuk kelas 8 bersama dengan Ibu Sisil dari SMP Tarakanita 4. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga Tuhan senantiasa menyertai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kalian bertemu Bu Sisil di 3 ruang yang berbeda dengan tim teaching bahasa Indonesia. Ada Bu Sisil, ada Pak Anton, dan ada Bu Cica. Semoga semua pembelajarannya bisa dicerna dengan baik, karena materi yang disampaikan itu sama dalam YouTube Live kali ini. Oke, sambil mengikuti aktivitas ini, silahkan untuk mengisi ya di kolom live chat selama Bu Sisil menerangkan materi hari ini. Ingat ya, hanya diisi di kolom live chat. Jadi semuanya wajib mengisi. Oke, biar bersemangat kita satukan dulu dengan salam kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke. Masih ingat materi sebelumnya? Ya, ada mengenal iklan, slogan, dan poster yang kita kerjakan di Google Slide. Ada memberi penilaian antar teman, jadi tentang pekerjaan teman-teman kita. Dan yang terakhir yaitu ya merekap. Ya, jadi sudah ada 3 kegiatan yang kita lakukan pada waktu kesempatan yang lalu. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Sudahkah dicek apakah semua temannya itu sudah mendapatkan nilai? Ya, saling mengecek ya. Oke. Apa yang sudah kita lakukan pada pertemuan selanjutnya? Yang pertama, kita sudah mengenal iklan dari media massa elektronik. Ya, kita sudah mengkaji isi, tema, dan tanggapan untuk iklan tersebut. Kita sudah menilai hasil pekerjaan teman atau penilaian antar teman. Kemudian kita sudah merekap hasil penilaian dari Google Spreadsheet. Ya. Kemudian nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil dari kegiatan itu? Yang pertama, jujur, ya, mengungkapkan apa adanya dari hasil pekerjaan teman dinilai seperti apa. Yang kedua, kreatif, jadi mengkreasikan pekerjaanmu sehingga menarik di Google Slide. Kemudian berdaya juang, yaitu berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari semua pekerjaan yang sudah kalian lakukan. Oke, jadi baik, kita akan menuju ke materi hari ini. Sudah siap ya semuanya ya? Seharusnya semuanya sudah siap. Oke, mari. KD hari ini adalah mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks, iklan, slogan, dan poster. Materi di buku e-book halaman 21 sampai dengan 27. Ya. Mengidentifikasi itu mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, itu mampu menjelaskan informasi dalam teks, iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, mampu menguraikan informasi yang ada dalam teks, iklan, slogan, dan poster. Kemudian untuk bagian dari menyimpulkan itu ada 2 tujuan, yaitu merinci isi teks, iklan, slogan, dan poster. Dan yang kedua, menyimpulkan isi dari teks, iklan, slogan, dan poster. Jadi mempunyai 4 tujuan yang dilakukan bersama-sama dan tidak terpisahkan antara KD 3.3 dan 4.3, namanya KD berpasangan. Oke. Ya, nilai yang kita perjuangkan yaitu nilai kreatif ya dan daya juang ya untuk yang pertemuan hari ini. Mengapa sih kita harus belajar tentang iklan, slogan, dan poster? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, ada 3 hal. Ya, ada di sekitar kita. Setiap kali kita buka laptop, pasti kita akan nemu iklan, akan nemu slogan, dan pasti ada poster. Ya, ditemui setiap saat sama. Ya, setiap saat ketika dalam bentuk apapun pasti akan nongol ada iklan, slogan, dan poster. Nah, kemudian yang paling penting ini, banyak informasi yang ada di dalamnya, entah itu informasi yang nyata atau itu hoax semata.
artinya tidak nyata. Jadi kita harus belajar iklan, slogan, dan poster agar kita bisa tahu informasi mana yang memang harus kita kaji, ya, kita ikuti, dan informasi mana yang harus kita skip karena dia tidak nyata atau hoax. Gitu ya. Ya, sekarang perhatikan baik-baik. Ya, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua dan ini yang ketiga. Ya. Apa sih yang sama dari ketiga gambar ini? Ya, apa yang sama? Ya, apakah ada kata ini? Ya, sama-sama atau bagaimana? Ya. Persamaannya adalah, ya, kita cek bersama. Sama-sama mengajak. Yang pertama mengajak kita menonton televisi mulai 13 April, itu ada acara serunya belajar dari rumah di TVRI. Yang kedua, sama-sama mengajak ayo belajar. Jadi, orang berilmu terlihat besar meskipun ia masih remaja. Kemudian yang ketiga, sama-sama mengajak, yaitu belajar di masa pandemi. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi sama-sama mengajak. Lalu, ya, masih yang sama ya, iklan yang sama, gambar yang sama. Apa sih yang beda dari ketiga gambar ini? Ya, tampilannya Bu, warnanya Bu, ya. Kita akan lihat. Perbedaannya adalah, ya, di bagian iklan, ya, ini kan sering juga muncul di televisi kan, ya. Itu dominasinya ada suara, ada gambarnya, dan ada kata-katanya. Jadi biasanya ditampilkan di televisi untuk televisi TVRI. Kemudian yang kedua itu dominasinya adalah, ya, pada kata-kata dan suara. Sedangkan pada bagian yang ketiga dominasinya adalah dominasi gambar dan kata-kata. Ya, jadi ada gambarnya, ada kata-katanya, dan full color biasanya. Ya, itu perbedaan dari ketiga gambar ini. Jadi, manakah yang merupakan iklan, slogan, dan poster? Iya, betul ya. Yang pertama itu iklan ya. Kemudian yang kedua ini dominasi pada kata-kata yang juara itu adalah slogan. Dan yang ketiga ya, yang bicara tentang dominasi gambar dan kata-kata itu yaitu tentang poster. Jadi, ini adalah tampilan secara umum gambar iklan, slogan, dan poster. Yuk kita lihat contoh lainnya. Ya, gambar berikut masuk kategori apa? Ya. Istirahatkan lampu, cintai ususmu. Ingat ya, ini adalah sumber pengambilan iklan. Jadi ketika kita mengambil iklan harus ada sumbernya yang disertakan karena kita tidak bisa membuat sendiri. Ya, gambar apapun bentuknya itu disertakan sumbernya. Ya, ini masuk dalam kategori apa? Iya, betul, iklan ya. Tadi Bu udah sebut juga ya. Oke, lanjut. Kalau gambar berikut termasuk kategori apa? Ya, ini tautannya ya, sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Atau dengan membaca kita dapat mengelilingi dunia. Ini kategori apa ya? Oke, betul ya, tentang slogan. Ya, sekarang kategori yang ketiga ya. Kira-kira tadi udah iklan, slogan, pasti ini tentang, iya, betul, tentang poster ya. Jadi dominasinya pada gambar dan kata-kata ya. Oke, sampai di sini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan iklan, slogan, dan poster? Apakah sudah tahu dari contoh-contoh yang tadi disebutkan atau masih bingung? Ya. Iklan adalah ajakan atau bujukan yang ditujukan pada pembaca, pendengar maupun penonton ya, untuk memakai atau menggunakan barang jasa yang ditawarkan. Ciri iklan itu ada informatif, komunikatif, bahasanya mudah dimengerti atau persuasif, menarik, mengandung gambar, kata-kata, gerak suara yang menarik pembaca, dan subjeknya orang pertama atau orang pertama tunggal atau jamak ya. Saya, kamu, ya, mereka. Ya, seperti itu ya, itu iklan. Ya, sekarang slogan. Slogan adalah rangkaian kata atau kalimat pendek ya,
yang mempunyai arti dan bunyi yang menarik agar mudah diingat. Biasanya slogan ini menjadi prinsip utama dari suatu usaha atau organisasi. Slogan sering disebut juga moto atau semboyan. Ingat ya, motonya M-O-T-O, bukan double T. Ya, slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Ciri slogan, ya, menggunakan klausa frase kalimat yang menarik, menggunakan kalimat yang mudah diingat, mengandung semboyan organisasi atau menggunakan subjek orang pertama, tunggal atau jamak. Ya, kita masuk yang ketiga, poster. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Poster ini sering disebut dari seni grafis dua dimensi yang memadukan huruf, angka, dan gambar. Kemudian poster hampir sama dengan iklan, yaitu pemberitahuan tentang ide, hal baru, atau hal penting pada khalayak. Ciri poster ada 5. Menggunakan kalimat sederhana, dibuat dengan komposisi huruf di atas media datar yang berukurannya besar, bahasa yang digunakan singkat padat jelas, menggunakan gambar supaya pesan lebih mudah disampaikan, dapat dibaca sambil lalu namun tetap terkesan kalian. Ini tentang poster. Jadi iklan, slogan, dan poster. Ya. Unsur pembentuknya. Nah, unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster, ya, ini ada beberapa, yaitu sumber. Adalah pemasang yang berinisiatif atau penyandang dana. Jadi orang yang memasang itu sumber. Pesan, yaitu informasi yang mau disampaikan, verbal dan nonverbal. Media, sarana yang digunakan, apakah itu media cetak, elektronik, atau sarana lainnya. Kemudian penerima, individu atau kelompok masyarakat yang jadi sasaran atau objek iklannya. Kemudian efeknya, perubahan apa sih yang terjadi dalam diri penerima? Ya, kemudian yang terakhir adalah umpan balik, tanggapan atau reaksi respon yang dikehendaki. Jadi, unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster ada 6. Sumber, pesan, media, penerima, kemudian efek, dan yang terakhir umpan balik. Itu ya, jadi ada 6 item. Oke. Lalu bagaimana sih cara mengidentifikasi iklan, slogan, dan poster? Ya, kalau tadi kan teorinya, sekarang bagaimana sih langkahnya? Ya, cara mengidentifikasi iklan. Ya, kita lihat contoh yang tadi ya disampaikan ya. Jadi ini iklannya tentang istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Ya. Identifikasinya yaitu iklan ini adalah iklan layanan masyarakat yang berisi tentang matikan lampu jika tidak digunakan. Kemudian contoh iklan yang kedua, cintai ususmu Yakult setiap hari ya, sering lihat ya untuk ini ya di televisi juga ada ya. Apa sih identifikasinya ya? Ini adalah iklan penawaran barang. Nama produknya bernama Yakult. Tujuannya yaitu mengajak minum Yakult tiap hari agar usus menjadi sehat. Ya, jadi mengidentifikasi berarti mencari dari sekian ini mana sih poin-poin pentingnya. Ya, jadi dijelaskan, diperinci dan sebagainya, itu mengidentifikasi. Ini cara mengidentifikasi iklan. Sekarang bagaimana sih cara mengidentifikasi slogan? Ya, tadi dari contoh yang di depan ya. Sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Identifikasi slogan yang pertama. Artinya, jika kita mau berusaha, maka akan memperoleh kesuksesan. Ya, hadiah atau kesuksesan. Nah, ini adalah motivasi. Motivasi untuk orang yang selalu berusaha itu pasti akan mendapatkan sukses. Ya, kemudian slogan yang kedua, dengan membaca kita dapat mengelilingi dunia. Ya, sama dengan literasi kita hari ini. Ya, jadi artinya jika kita rajin membaca, kita dapat mengetahui informasi dari berbagai hal. Itu yang dimaksud dengan mengelilingi dunia. Sekarang kita masuk ke cara mengidentifikasi poster. Ya. Seperti ini ya, kita masih di pandemi COVID-19 yang masih belum berlalu ya. Identifikasinya mengajak lebih peduli pada COVID-19 dengan menjauhkan tangan dari wajah, karena tangan itu disinyalir ya ini ya paling cepat untuk meneruskan virus ke dalam tubuh kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengidentifikasi
poster ini dan bisa untuk menangani COVID-19. Ya, kemudian mari selamatkan bumi kita atau jagalah lingkungan. Ya, lihat. Ya, ajakan untuk menyelamatkan bumi, untuk menjaga lingkungan, untuk tidak menebang pohon dan membuat tipis lapisan ozon. Sampai di sini, apakah sudah paham semuanya? Yuk, sudah paham atau belum? Oke, yang sudah paham kita lanjut ya. Yang belum paham nanti bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru pendamping di dalam kelas. Ya, sekarang ya, bagaimana sih menyimpulkan? Tadi kan sudah mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi ya. Kemudian orang selanjutnya adalah menyimpulkan. Bagaimana sih cara menyimpulkan isinya? Ya, yuk. Setelah menemukan informasi, kita dapat menyimpulkan makna dan tujuan iklan, slogan, dan poster. Ya, secara umum atau secara garis besar, iklan itu isinya informasi barang jasa dan himbauan atau layanan masyarakat. Kalau slogan, ya itu menginspirasi dan memotivasi. Kalau poster itu pengumuman, ya hampir sama dengan iklan ya, penawaran barang dan jasa dan hiasan. Ya, ini adalah materi utama ketika kita mau mengerti tentang menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Ya, yuk kita praktekkan. Contoh cara menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster dari yang tadi ya. Jadi tetap cintai ususmu. Ini adalah yang tadi ditulis, kita tulis ke depan ya. Iklan penawaran, nama produk Yakult dan sebagainya. Nah, simpulannya adalah iklan tersebut berisi penawaran produk bernama Yakult yang jika diminum tiap hari maka usus akan menjadi sehat. Ya, di sini dalam kurung ajakan untuk membeli produk tersebut. Jadi simpulan ini yaitu menyimpulkan dari poin 1, 2, dan 3 di bagian identifikasi isi iklan. Kemudian ini kan iklan ya. Kemudian ini slogan. Ya, ini sama. Tadi memasukkan yang artinya di sini dimasukkan ya. Jika kita mau berusaha, maka kita akan memberi hadiah atau disebutnya motivasi. Di bagian simpulan, maka slogan ini memberi motivasi. Ingat ya kata kuncinya ya. Slogan ini memberi motivasi agar kita mau untuk selalu berusaha sehingga mendapatkan kesuksesan sebagai hadiahnya. Di sini bisa dalam kurung ya, motivasi untuk lebih baik ya. Ini bisa. Oke, sekarang yang ketiga ya. Poster. Ya, tadi kita tuliskan yang identifikasi di bagian depan. Ajakan untuk menyelamatkan bumi, menjaga lingkungan, tidak menebang pohon. Ya, kemudian di bagian simpulannya adalah poster ini berisi ajakan agar masyarakat mau ikut menyelamatkan bumi. Nah, ini masukkan. Dengan menjaga lingkungan antara lain dengan tidak menebang pohon dan tidak membuat tipis lapisan ozon bumi. Ya, jadi bagian simpulan ini atau cara menyimpulkan ini diambil dari menggabungkan identifikasi isi. Ya, tolong diperhatikan baik-baik karena tugas nanti berhubungan dengan cara mengidentifikasi dan cara menyimpulkan. Ya. Ya, sampai di sini apakah sudah paham? Ya, sudah ya? Oke, sudah. Sekarang kita lanjut. Ya. Kita akan mengerjakan latihan. Latihannya sudah ada di Google Classroom. Silahkan untuk dibuka setelah tayangan YouTube ini berakhir. Ya. Kemudian ini latihannya. Ya, cermati iklan, teks, slogan, dan poster berikut. Lakukan identifikasi dan simpulkan isinya. Oke, sekarang kalau yang di sini apa sih di sini? Ya, misalnya cara memakai masker yang benar. Ya, yang benar. Ya, kemudian urutan memakai masker misalnya gitu. Ya, ini nanti bisa dibahas di kelas bersama Bapak Ibu guru pendamping. Nah, simpulannya dimulai dari ya iklan tersebut ya berisi layanan masyarakat ya untuk
memakai masker dengan benar, misalnya seperti itu. Memakai masker ya dengan benar. Oke. Ya, yang jelas ini iklan, ini slogan, dan ini poster. Nanti silahkan bersama Bapak Ibu guru di dalam kelas untuk dibahas. Ya, baik, setelah ini kamu akan masuk ke Google Classroom. Ya, setelah mendengarkan penjelasan di YouTube Live Bu Sisil ini, kamu akan masuk ke Google Classroom. Ya, kemudian kamu akan membuka tugas 2, yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks iklan. Ya, kemudian kamu akan mengerjakan seperti tadi contoh dan latihan di depan. Kalau belum jelas, tayangan ini bisa diputar ulang. Yang jelas kamu akan mencari dari identifikasi isi, ya. Kemudian yang kedua adalah simpulannya. Ya, sama seperti kolom yang tadi disediakan. Deadline-nya adalah hari ini, ya, Rabu 15 September ya 2021 pukul 5 sore. Silahkan dikumpulkan tepat waktu karena ini masuk dalam bagian penilaian kedisiplinan. Oke, terima kasih banyak sudah belajar bersama Bu Sisil hari ini dan bersama Bapak Ibu guru pendamping di ruang masing-masing. Untuk yang belum jelas silahkan ditanyakan ke Bapak Ibu pendamping dan jangan lupa masuk ke Google Classroom untuk mengecek tugasnya. Ya, jadi tugasnya tetap harus dikerjakan. Ada 5 jenis gambar yang harus dianalisis di Google Classroom. Oke, terima kasih banyak ya sekali lagi untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Tetap asik walaupun pembelajaran ini adalah pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. M yang terakhir ada yang keenam, yaitu melakukan vaksinasi supaya kita semua terbebas dari pandemi ini dan segera untuk pembelajaran tatap muka. Sudah kangen ya semuanya ya untuk belajar tatap muka? Ya, silakan YouTube ini boleh untuk diulang kembali dan jangan lupa jangan terlewatkan untuk mengisi presensi di kolom live chat yang tersedia di samping tayangan YouTube ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk ya like, ya subscribe dan komen ya. Oke, terima kasih banyak sudah belajar bahasa Indonesia bersama Bu Sisil. Kita akhiri dengan doa, berdoa selesai. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Bye-bye, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.